Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan mencoba menjelaskan mengenai geopolitik dan geostrategi Indonesia. Geopolitik diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik atau kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah, atau teritorial dalam arti luas suatu negara, yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung kepada sistem politik suatu negara. Geostrategi adalah perumusan strategi nasional dengan memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografi sebagai faktor utamanya. Wawasan Nusantara. Istilah wawasan berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Akar kata ini membentuk kata mawas yang berarti memandang, meninjau, atau melihat, atau cara melihat. Sedangkan istilah Nusantara berasal dari kata nusa, yang berarti diapit di antara dua hal. Istilah Nusantara dipakai untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Wawasan Nusantara memiliki arti cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta sesuai dengan geografi wilayah Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Unsur-unsur dasar wawasan Nusantara terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah wadah atau kontur, yang kedua adalah isi atau konten, dan yang ketiga adalah tata laku atau konduk. Hubungan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Di antara kedua hal tersebut terdapat suatu keterkaitan antara satu dengan yang lain. Wawasan Nusantara yang merupakan suatu kesamaan pandangan suatu bangsa mengenai diri dan lingkungannya yang menjadi dasar pemikiran seluruh warga Indonesia. Tujuannya adalah agar dapat terbentuk ketahanan nasional yang kuat pada bangsa tersebut, yang didasari kesamaan jati diri bangsa dan lingkungannya. Kemudian dari ketahanan nasional yang kuat otomatis akan memiliki kekuatan politik yang kuat. Hubungan antara geopolitik dan geostrategi. Sebagai satu kesatuan negara kepulauan, secara konseptual, geopolitik Indonesia dituangkan dalam salah satu doktrin nasional yang disebut wawasan Nusantara dan politik luar negeri bebas aktif. Sedangkan geostrategi Indonesia diwujudkan melalui konsep ketahanan nasional yang bertumbuh pada perwujudan kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dalam proses pemanfaatan aspek alamiah, pembangunan berkelanjutan dapat menjadi solusi untuk mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Sumber daya alam merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang diperoleh bangsa Indonesia yang tentu saja tak ternilai harganya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menentukan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun kebijakan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup ditujukan dengan upaya 1. Mengelola sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui melalui penerapan teknologi ramah lingkungan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampungnya. 2. Hukum ditegakkan secara adil dan konsisten guna menghindari adanya pencemaran dan perusakan sumber daya alam. 3. Mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara bertahap. 4. Pemberdayaan masyarakat dan kekuatan ekonomi dalam mengelola sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan. 5. Penggunaan indikator-indikator secara efektif untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
6. Penetapan kawasan konservasi baru dan merawat kawasan konservasi yang sudah ada. Dan yang ketujuh, mengikut sertakan masyarakat. Dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, maka beberapa prinsip berikut harus dapat terpenuhi, yaitu 1. Cara berpikir yang integratif. Pembangunan harus melihat hubungan fungsional dari kompleksitas antara sistem alam, sistem sosial, dan manusia dalam merencanakan, mengorganisasikan, ataupun dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. 2. Pembangunan berkelanjutan harus ditinjau dalam perspektif jangka panjang. 3. Untuk menjamin ketersediaan sumber daya alam untuk masa kini dan masa mendatang, maka perlu mempertimbangkan keanekaragaman hayati. 4. Menjamin adanya pemerataan keadilan sosial. Wawasan Nusantara sebagai konsep persatuan bangsa. Perwujudan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. 1. Kebulatan wilayah dengan segala isinya merupakan model dan milik bersama bangsa Indonesia. 2. Keanekaragaman suku, budaya, dan bahasa daerah serta agama yang dianutnya tetap dalam kesatuan bangsa Indonesia. 3. Secara psikologis, bangsa Indonesia merasa satu persaudaraan, senasib, dan seperjuangan sebangsa dan setanah air untuk mencapai satu cita-cita bangsa yang sama. 4. Pancasila merupakan falsafah dan ideologi pemersatu bangsa Indonesia yang membimbing ke arah tujuan dan cita-cita yang sama. 5. Kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara, sistem hukum nasional. 6. Seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum nasional. 7. Bangsa Indonesia bersama bangsa-bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi melalui politik luar negeri yang bebas dan aktif. Perwujudan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. 1. Kekayaan di wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah model dan milik bersama bangsa untuk memenuhi kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia secara merata. 2. Tingkat perkembangan ekonomi harus seimbang dan serasi di seluruh daerah tanpa mengabaikan ciri khas yang dimiliki daerah masing-masing. 3. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara diselenggarakan sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan dalam sistem ekonomi kerakyatan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Perwujudan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. 1. Masyarakat Indonesia adalah satu bangsa yang harus memiliki kehidupan serasi dengan tingkat kemajuan yang merata dan seimbang sesuai dengan kemajuan bangsa. 2. Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu kesatuan dengan corak ragam budaya yang menggambarkan kekayaan budaya bangsa. Budaya Indonesia tidak menolak nilai-nilai budaya asing asalkan tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa sendiri dan hasilnya dapat dinikmati. Perwujudan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. 1. Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya adalah ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. 2. Tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Wawasan Nusantara sebagai penjabaran Pancasila. Falsafah Pancasila diyakini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang sesuai dengan aspirasinya. Keyakinan ini dibuktikan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak awal proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai sekarang. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional. Sebagai bangsa majemuk yang telah menegara, bangsa Indonesia dalam membina dan membangun atau menyelenggarakan kehidupan nasionalnya, baik pada aspek politik, ekonomi, sosial budaya, maupun hankamnya, selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah. Sekian video pembelajaran ini. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.